Selamat pagi Indonesia, salam Pancasila, salam konstitusi untuk kita semua. Kali ini Bu Vita bersama mahasiswa Fakultas Hukum Untak Surabaya yang menempuh mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi akan membahas putusan Mahkamah Konstitusi, tepatnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 garis miring pengujian Undang-Undang 11 tahun 2013 yang di dalamnya topik substansinya mengenai peradilan khusus. Bahkan di tahun 2022 ini ada putusan MK juga yang masih berkesinambungan dengan putusan tersebut, yaitu putusan nomor 85 garis miring pengujian Undang-Undang garis 20 tahun 2022. Menarik banget tentang peradilan khusus tentang pilkada ini yang kemudian pada saat ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana analisa maupun pembahasan dari para mahasiswa? Untuk itu mari kita saksikan saat ini. Terima kasih Bu Vita atas sambutannya. Baik, segera kami akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami mengenai putusan nomor 97 garing PUU strip 11 tahun 2013. Yang pertama, kami akan membahas legal standing. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan nomor 97 garing PUU strip 11 tahun 2013, di situ dijelaskan tertera 3 pemohon. Yang pertama ada Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, yang kedua ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang ketiga ada Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta. Mengenai materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang alasan permohonan. Yang pertama ada pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan. Yang kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mengindahkan dan memenuhi kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku dalam sebuah norma hukum. Dan yang kedua, pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bertentangan dengan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 karena hanya membatasi ruang lingkup kewenangan mahkamah sebagai penanganan pemilihan umum dan sengketa yang dimaksud ketentuan aqua tidak termasuk. Dan yang ketiga, 236 pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mengatur dan memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk memberikan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada pada Mahkamah Konstitusi. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya bakal saya jelaskan tentang pokok permohonan. Pada poin pertama, pada pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilu kada. Padahal dalam pasal 22E ayat 2 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan kewenangan tersebut. Lalu, poin kedua, pemilu kada bukan termasuk dalam ruang lingkup pemilihan umum, sehingga penanganan perselisihannya bukanlah menjadi ruang lingkup mahkamah.
Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian dan menyalahi asas lex superiori derogat legi inferiori. Karena pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk mengatur penyelesaian sengketa pemilu kada diberikan kepada mahkamah. Poin yang ketiga, bahwa pemisahan pemilihan kepala daerah dalam konstitusi dapat dimaknai pemilihan kepala daerah bukanlah merupakan bagian dari pemilihan umum. Karena secara jelas telah diatur dalam konstitusi penyelenggaraan pemilihan umum tidak termasuk pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, pada pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah menyalahi pengertian pemilihan umum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diakomodasi oleh pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan memberikan ketentuan kewenangan lain dari mahkamah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai posita. Posita sendiri atau juga disebut sebagai fundamentum petendi adalah bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya suatu hubungan yang menjadi dasar dari suatu tuntutan. Pada putusan 97 ini, positanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Bahwa pemohon 1 merasa hak konstitusionalnya sebagai badan hukum berpotensi dirugikan akibat ketentuan pasal 236 UU Nomor 12 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan dengan teralihnya fokus Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas utamanya sebagai penjaga konstitusi yang diakibatkan banyaknya perkara pemilu kada yang harus ditandatangani oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga pemohon 1 tidak dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai badan hukum perkumpulan yang menjadi salah satu upayanya dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai konstitualisme dengan berperan aktif melakukan judicial review seperti yang diamanatkan pada pasal 28C ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang kedua, bahwa pemohon 2 dan pemohon 3 merasa dirugikan dengan berlakunya pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 sebab kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi merupakan inkonstitusional dan mencederai nilai-nilai konstitualisme serta berpotensi berimplikasi kepada terganggunya tugas pokok Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Terbukti dengan persentase dengan kasus sengketa hasil pemungutan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih dominan dibandingkan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Sehingga warga negara yang hak konstitusionalnya diberikan karena berlakunya undang-undang tersebut kemudian ingin mengajukan pengujian terhadap undang-undang tersebut menjadi sedikit terhambat karena Mahkamah Konstitusi disibukkan dengan perkara-perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa apabila pasal 236 CU nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pemerintahan daerah dan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka kerugian konstitusional pemohon 2 dan 3 tidak akan terjadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 pada bagian kerugian konstitusional, para pemohon dan Mahkamah Konstitusi akan kembali menjalankan tugas utama sebagai suatu lembaga negara yang perannya sangat penting menjaga konstitusi. Sehingga penegakan pelindungan nilai-nilai telah dijelaskan pada poin 1 pada bagian kerugian konstitusional, para pemohon dan Mahkamah Konstitusi akan kembali menjalankan tugas utama sebagai suatu lembaga negara yang perannya sangat penting, yaitu menjaga konstitusi. Sehingga penegakan pelindungan nilai-nilai konstitualisme tercapai. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya petitum. Pada poin pertama, petitum adalah kesimpulan dari suatu gugatan yang berisi hal-hal yang dimohon untuk diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, pada petitum ini mengabulkan suatu permohonan pengujian undang-undang yang diajukan pemohon. Yang ketiga, menyatakan bahwa pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bertentangan dengan pasal 1 ayat 3
Pasal 22E ayat 2, Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lalu, poin yang keempat, memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan diucapkan. Yang terakhir, pada poin kelima, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan amar putusan, yaitu mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan dan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Dan yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mengenai materi selanjutnya yaitu adalah sidang panel dan sidang pleno. Pada sidang Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua macam sidang. Yang pertama ada sidang panel dan yang kedua ada sidang pleno. Pada putusan nomor 97 garing PUU strip 11 tahun 2013, sidang panel diwakili oleh yang pertama ada Hamdan Zulfa sebagai ketua, yang kedua Arif Hidayat sebagai anggota, yang ketiga ada Anwar Usman sebagai anggota. Yang selanjutnya yaitu sidang pleno. Pada sidang pleno kali ini diwakili oleh Hamdan Zulfa sebagai ketua, yang kedua ada Arif Hidayat, yang ketiga ada Patrialis Akbar, keempat Anwar Usman, yang kelima ada Muhammad Alim, keenam ada Ahmad Fadlil Sumadi, yang ketujuh ada Maria Farida Idrati, kedelapan ada Aswanto, dan yang terakhir ada Wahiduddin Adam. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang dissenting opinion. Terdapat tiga pendapat berbeda dari tiga hakim. Yang pertama oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, yaitu rasa dipilih secara demokratis menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 72/73 garing PUU 2/2004 menyatakan Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara demokratis lainnya, karena undang-undang telah menetapkan pilkada secara demokratis. Maka baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum. Yang kedua oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2014 Mahkamah telah menerima dan memutus PHPU kata sebanyak 689 perkara. Sebanyak itu pula lah Mahkamah secara konsisten menyatakan dalam putusannya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU kata. Dan yang terakhir oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumedi. Pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan supaya ketentuan konstitusional tersebut diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan perkataan lain, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden diberikan ruang kebijakan yang sangat luas, definite legal policy, untuk mengatur secara teknis penyelenggaraan pemilu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.